Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran atau pertemuan pada kali ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa menjadi satu ilmu yang baru dan bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Bagaimana kabarnya semua? Apakah ada yang tidak masuk? Semoga saja kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya di sini apakah suara saya terdengar dengan jelas atau ada yang putus-putus? Tidak ada ya. Baiklah, kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jinayat atau hukum pidana. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar atau membaca tentang jinayat di sini? Bagaimana? Baiklah. Jinayat itu adalah hukum pidana yang di sini akan kita bahas adalah pembunuhan dan hikmahnya serta hukuman bagi pelaku pembunuhan. Tujuannya kita mempelajari jinayat adalah, atau di sini yang kita bahas tentang pembunuhan adalah supaya agar kita tahu pembunuhan itu seperti apa, macam-macamnya apa saja, serta hukumannya bagi pembunuhan itu apa saja. Baik ya, kita mulai hari ini. Yang kita bahas pertama adalah pembunuhan serta hukumannya. Di sini ada diyat dan kifarat. Ya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertiannya pembunuhan dulu. Pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Seperti itu ya. Yang pertama, pembunuhan. Pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Itu adalah pengertian dasar tentang pembunuhan. Jadi pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa. Yang di sini akan kita bahas adalah nyawa manusia ya, bukan hewan ataupun apa. Dasar hukum larangan membunuh. Yang selanjutnya di sini. Apa saja dasarnya adalah di sini kita dilarang membunuh adalah ada di surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Maksudnya di sini alasan yang benar itu adalah hukuman. Contohnya itu seperti al-gojo, yang ada seorang terpidana yang harus dihukum mati, itu suatu yang benar. Atau kafir yang memerangi orang Islam itu juga diperbolehkan untuk membunuh. Ya, di samping itu ada surat Al-An'am ayat 151. Yang selanjutnya adalah macam-macam pembunuhan. Di sini macam-macam pembunuhan adalah ada 3. Ini pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja artinya adalah membunuh yang telah direncanakan, atau pembunuhan yang sebelumnya itu telah direncanakan dan menggunakan alat yang biasanya di sini biasanya mematikan. Contoh alat yang mematikan biasanya itu ada pisau, sabit, parang, atau dan yang lain-lain. Bisa senapan api juga bisa. Itu namanya dengan sengaja dan direncanakan. Itu pembunuhan sengaja. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja.
seperti itu, seakan-akan, seolah-olah itu sengaja. Di sini pengertiannya adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan tidak menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Di alatnya itu yang dipakai itu biasanya tidak mematikan. Sekedar contoh ini. Adakah di sini yang pernah sekolah di dalam ruangan itu tidur dan sama gurunya itu biasanya ya dijewer atau diapakan gitu. Nah, kalau dijewer tuh orang itu terus kok kaget terus mati, itu biasanya pembunuhan seperti sengaja. Pokoknya alatnya itu biasanya tidak mematikan. Atau pas kalian itu bercanda dengan teman, terus ada yang marah bahwa tongkat kayu sapu itu dipukulkan ke temannya, terus temannya itu mati, itu juga pembunuhan seperti sengaja. Artinya itu niatnya itu tidak membunuh, tapi akhirnya bisa membunuh, gitu ya. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau salah sasaran di sini, yaitu pembunuhan yang tidak ditujukan kepada seorang, tapi seorang tersebut mati karena perbuatannya. Yang di sini yang lazim dibuat contoh, yang banyak dibuat contoh adalah ketika ada seorang yang menembak burung tapi tidak kena burungnya itu, dan di seberang burungnya itu ada orang, tembakannya itu mengenai orang tersebut dan yang mengakibatkan orang tersebut mati. Itu namanya pembunuhan tersalah atau salah sasaran. Yang selanjutnya adalah hukuman bagi orang yang membunuh. Yang pertama adalah kisos. Kisos di sini adalah hukuman bunuh ditimpakan kepada pembunuhan yang melakukan dengan pembunuhan dengan sengaja. Orang yang membunuh dengan sengaja, tadi pembunuhan sengaja adalah pembunuhan menghilangkan nyawa yang sudah direncanakan dan menggunakan alat yang biasanya mematikan. Itu pembunuhan sengaja. Hukumannya apa di sini? Di sini adalah kisos. Kisos itu adalah hukuman yang setimpal, sebenarnya itu sama. Artinya seperti ini. Hukum ketika orang itu membunuh dengan apa, itu orang yang membunuh itu harus dibunuh dengan itu juga. Itu namanya kisos yang sama. Ya. Yang kedua hukumannya adalah diat. Diat denda berupa benda atau uang. Ini biasanya diberikan kepada korban atau korban yang dibunuh ya. Denda biasanya ini berupa benda atau uang biasanya. Yang ketiga adalah kafarot. Kafarot ini tebusan. Kalau dia tadi denda itu berupa benda atau uang yang diberikan kepada korban, keluarga korban yang terbunuh, sedangkan kafarat ini adalah tebusan. Artinya kafarat itu adalah tebusan karena telah melanggar haknya Allah, karena yang membunuh, menghilangkan nyawa itu adalah haknya Allah, seperti itu. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu mesti ada hikmahnya. Ya, di sini hikmah membunuh yang pertama adalah memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang keji. Yang kedua, manusia yang satu dengan yang lain menempatkan kedudukan yang tinggi baik di hadapan hukum manusia maupun di hadapan Allah. Yang ketiga, menyelamatkan jiwa manusia. Ini juga kenapa orang itu dilarang untuk saling membunuh. Yang keempat adalah terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang diat. Tadi diat, pengertian diat adalah apa? Diat adalah denda
berupa benda atau uang yang dikenakan kepada pembunuhan sengaja yang dimaafkan. Di sini kita sekarang kita akan membahas tentang diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pihak pelaku pembunuhan atau kejahatan kepada pihak teraniaya atau keluarga untuk menghilangkan dendam atau meringankan beban korban keluarga. Dasar hukumnya di sini adalah ada di surat An-Nisa ayat 94 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah berarti tidak sengaja seperti sengaja tadi, ia hendaknya memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Itu dasar hukumnya, ya, dasar hukum diyat. Sebab-sebab seseorang harus membayar diyat tadi adalah pengertian dasar hukum diyat. Sekarang adalah sebabnya kenapa seorang itu harus membayar diyat. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja seharusnya kan dikisos. Kenapa harus membayar diyat? Nah, ini ada pengertiannya. Pembunuhan sengaja itu awalnya kan harus dikisos. Di sini bisa membayar diyat apabila dimaafkan oleh wali atau ahli waris terbunuh. Artinya keluarga yang terbunuh itu memaafkan si pembunuh, dan akhirnya si pelaku pembunuhan diwajibkan harus membayar diyat, seperti itu. Yang kedua adalah pembunuh lari namun sudah diketahui identitasnya sehingga diyat dibebankan kepada ahli waris. Pembunuhnya melarikan diri. Yang ketiga adalah pembunuhan seperti sengaja atau di sini disebut qatlu sibhil al-amdu. Yang keempat adalah pembunuhan tersalah. Empat itulah yang menyebabkan orang harus membayar diyat. Yang selanjutnya macam-macam diyat. Diyat di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah diyat mughaladoh atau diyat berat, ialah denda yang wajib atas pembunuhan sengaja. Ya, tadi di sini yang di sebelumnya adalah pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh ahli waris, itu bisa membayar diyat mughaladoh. Yang kedua adalah diyat mukhafafah atau diyat ringan. Apa saja yang harus dibayar apabila membayar diyat mughaladoh ataupun diyat mukhafafah? Itu biasanya apa? Diyat berat meliputi di sini harus membayar 30 ekor unta hikoh atau unta betina yang berumur 3-4 tahun. Yang kedua adalah 30 ekor unta jazaah, unta betina umur 2-3 tahun. Yang ketiga, unta betina yang sedang bunting. Di sini artinya adalah diyat berat itu membayar 100 ekor unta dengan perincian seperti ini. Nah, kenapa dikatakan berat? Karena 100 ekor unta ini harus dibayar dengan kontan, tidak boleh dicicil. Maka dari itu disebut dengan diyat mughaladoh atau diyat berat. Yang kedua adalah diyat ringan atau denda yang bersifat ringan atau diyat mukhafafah tadi, yaitu adalah membayar dengan 100 ekor unta, sama ya dengan diyat berat. Bedanya adalah di sini 100 ekor unta itu meliputi 20 ekor hikoh, 20 ekor unta jazaah,
dan 20 ekor unta betina labun atau unta betina umur lebih dari 2 tahun. Yang keempat adalah 20 ekor ibnu labun, unta jantan yang berumur lebih dari 2 tahun. Serta yang terakhir adalah 20 ekor unta binta mahkot atau unta betina yang berumur lebih dari 2 tahun. Kenapa dikatakan ringan? Ya, yang berat tadi adalah 100 ekor unta ini dibayar secara kontan. Sedangkan yang ringan di sini 100 ekor unta dibayar bertahap secara 3 tahun. Jadi setiap tahunnya itu sepertiga dari 100 ekor unta tadi. Hikmah diat. Hikmah diat tadi yang pertama adalah diat mughaladah. Artinya diat mughaladah adalah salah satunya adalah pembunuhan yang sengaja, yang seharusnya dikisos tapi harus membayar diat mughaladah karena pembunuh dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi hikmahnya di sini adalah sifat pemaaf kepada orang lain karena suatu hal yang sudah terjadi. Karena tidak dimaafkan pun kan ya nggak akan kembali kan ya. Ya itu diantara hikmah-hikmahnya. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi hak terhadap pelindungan jiwa dan raga. Itu adalah diat, hikmahnya dari diat. Yang terakhir yang kita bahas adalah kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat menurut istilah adalah tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di atas tadi kita membahas tentang pembunuhan, itu juga salah satu hal yang dilarang oleh Allah. Makanya kita harus membayar kafarat. Ya, kafaratnya untuk pembunuhan itu apa? Nah, yang tadi disebutkan adalah memerdekakan budak yang beriman. Jangan tanya di situ berapa orang yang harus dimerdekakan karena tidak disebutkan, maka ya hanya memerdekakan saja, jangan ditanyakan. Kalau zaman sekarang kan tidak ada budak. Nah, biasanya itu diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut artinya tidak boleh putus. Kalau putus berarti mengulangi dari awal. Hikmah dari kafarat adalah manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru karena perbuatan dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Itu diantaranya hikmah dari kafarat. Baik, dari pemaparan materi tadi, apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik masalah pembunuhan, diat, ataupun kifarat. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan sekarang, bisa ditanyakan di lain kesempatan, atau bisa langsung tanya ke Jabri WA saya bisa. Kalau mau tanya sekarang itu malu atau sungkan atau gimana ya. Dan untuk selanjutnya tugas dari saya adalah masing-masing dari kalian mencari surat kabar, koran, media massa atau apapun, berita apapun yang berkenaan tentang pembunuhan. Setelah itu cari pembunuhan tersebut itu termasuk pembunuhan yang apa, baik pembunuhan sengaja, seperti sengaja, ataupun tersara. Dan sertakan juga alasannya apa tersebut. Dan yang terakhir adalah hukuman bagi pelaku tersebut itu seharusnya apa. Itu ya. Ya udah, kalau seperti itu kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.